tema ini masih nyambung sih sama yang diomongin Chris kemarin, masih tentang Dream Chess Series, yang bagian tentang solution. Jadi kemarin kok kita boleh belajar sama Chris tuh tentang uh, gimana kita tuh harus selalu mengandalkan Tuhan dalam mencari solusi atas masalah-masalah kita. Terus kayak solusi yang dari kita tuh benar-benar harus datang dari God solution, bukan solusi yang berasal dari pride kita. Nah, hari ini aku mau kayak lebih spesifikin sih tentang bagaimana sih kita tuh dalam mencari solusi, kita tuh jangan rush gitu, jangan terlalu cepet-cepet. Nah, pertama-tama, next slide. Pertama-tama, aku mau jelasin dulu ya tentang apa itu ras. Ras sendiri ini tuh kita sudah familiar sih sama arti kata ras ini sendiri. Karena ras itu istilahnya apa ya? Tergesa-gesa, nggak sabar. Dan itu tuh jiwa tidak sabar itu kebanyakan manusia tuh selalu punya. Kelihatan dari misalnya ya nih, kalian pernah nih pasti dapat pertanyaan. Belum lulus kuliah ditanya kapan lulus kuliah. Belum habis lulus kuliah, belum punya jodoh ditanya kapan nikah. Habis punya nikah, habis nikah belum punya anak, tanya kapan punya anak. Jadi budaya ketidaksabaran tuh sudah tercermin dalam manusia gitu loh. Apalagi di zaman yang teknologi yang sekarang tuh juga apa-apa semakin cepat. Jadi budaya teknologi itu bagus karena kita mungkin dimudahkan. Tapi secara tidak langsung itu tuh kayak juga kita tuh mungkin sifatnya jadi sedikit banyak terpengaruh gitu loh. Kayak misal apa ya? Ya ibarat kata nih ya, kayak misalnya hari ini nih ada orang ngelakuin kesalahan, langsung di-share, langsung misalnya pelakor nih ya yang lagi hot-hotnya, saya ada pelakor terus di video, besok kayak se-Indonesia Raya tuh udah pada tahu kalau misalnya orangnya itu pelakor. Padahal mungkin apakah itu cara yang diinginkan Tuhan gitu loh. Nah, hari ini kita mau belajar gitu tentang ras ini atau ketidaksabaran ini. Sementara kita mau lihat ya di ayat yang Amsal 21 ayat 5. Kita patokannya hari ini ayat ini di mana rancangan orang rajin itu semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Loh, berarti ternyata cepet itu malah malah belum tentu tepat gitu loh. Cepat itu orang yang tergesa-gesa, yang tidak sabar, itu mengalami kekurangan. Anggap aja ya, ini ibarat ada cerita, gimana misalnya kamu mau ke kantor nih, kamu udah tahu kalau kamu tuh telat, ini kok aku sampai nih aku bakal telat nih ke kantor 5 menit. Akhirnya kamu menyelesaikan masalahmu nih gimana? Kamu nyetir dengan cara yang ugal-ugalan. Pokoknya lampu merah diterjang. Terus kecepatan yang biasanya 40 km diganti jadi 70 km. Akibatnya apa karena ras itu? Bukannya kamu terlambat 5 menit, tapi malah kayak akhirnya ya misalnya amit-amit ini kamu kecelakaan. Nah, itu bukannya kamu akan menghabiskan waktu di rumah sakit lebih lama, kayak mungkin kamu bisa kok parah banget ini bisa 3 bulan gitu di rumah sakit, kamu akan kehilangan kerjaan mungkin. Nah, jadi gini, jadi tergesa-gesa itu bahaya. Dan aku mau kasih contoh satu lagi ya tentang ketidaksabaran ini, ketergesa-gesaan mencari solusi atas masalah. Itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Ingat nggak kalian? Ini pasti semua orang tahu sih. Next slide. Kayak Abraham dan Sarah. Abraham ini kan kita tahu ya bahwa Abraham ini bapak dari segala bangsa. Dia itu dijanjiin waktu itu mungkin kalau aku nggak salah ya umurnya itu waktu itu dijanjiin sama Tuhan 75 tahun apa ya.
dia dijanjiin kamu akan punya anak gitu loh. Tapi si Sarah ini nggak sabar gitu loh. Dari janjinya Tuhan sampai dia punya Ishak, itu tuh jaraknya 25 tahun. Jadi mungkin di tengah-tengah itu, di tengah-tengah antara 25 tahun itu, Sarah tuh sudah nggak sabar, pengennya cepet. Mana ini aku kan mandul. Tuhan tuh tidak akan memberi aku seorang anak. Dia bukan ngomong Tuhan belum memberi aku seorang anak, tapi dia sudah ngomong Tuhan tidak akan memberi aku anak. Jadi dia tuh kayak ada positif gitu. Nggak mungkin lah aku dikasih anak. Nah, sehingga dia tuh mungkin dia punya pikiran sendiri waktu itu. Mungkin Tuhan tuh akan memberikan anak ke Abraham itu lewat rahim orang lain. Bukan rahimku gitu. Jadi dia kayaknya mau bantuin Tuhan nih, seolah-olah mau bantuin Tuhan cari solusi sendiri atas masalahnya. Oh, aku kan mandul, nggak mungkin lah gitu. Aku suruh Abraham kawin sama si Hagar. Ya, dan akhirnya pada umur 10 tahun sejak janji Tuhan itu, mungkin 85 tahun apa 89 ya, aku lupa. Itu pokoknya Hagar ini ngasih anak gitu. Yang namanya Ismail ya. Ya itu. Nah, tapi masalahnya apa? Masalahnya dia memang terpecahkan. Masalahnya dia kan tidak punya anak. Akhirnya dia punya anak. Si Abraham ini akhirnya punya anak, emang benar. Tapi itu bukan sesuatu yang Tuhan mau sebenarnya. Akibatnya apa? Dari solusi yang dia buat itu sebenarnya berasal dari pride-nya. Yang tidak sabar menunggu waktu Tuhan, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan selalu menepati janjinya gitu. Akibatnya bukannya menyelesaikan masalah, tapi akhir-akhirnya setelah dia punya Ishak, Sarah ini dicemooh Hagar, terus akhirnya Sarah malah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan anaknya. Akibatnya malah dia berbuat dosa atas solusinya dia sendiri gitu loh. Nah, next slide. Jadi, kita tuh harus hati-hati dalam mengambil solusi. Solusi yang datang dari pride ini, seperti yang udah Chris bilang kemarin, itu kadang kelihatannya cepat bisa menyelesaikan masalah kita. Tetapi sebenarnya dia itu akan menunda solusimu yang sebenarnya. Dan gimana ya, itu tuh bahaya gitu. Jadi kamu emang menyelesaikan masalahmu, tapi kamu nanti akan punya satu masalah selesai, tapi kamu akan punya kayak 100 masalah baru. Jadi masalahmu memang selesai, tapi ya itu berlanjut gitu. Bukan masalah, bukan long term solution yang terbaik lah kalau yang datang dari pride. Next slide. Nah, ini ya, kadang kenapa sih kita tuh lebih cenderung sukanya pilih solusi itu harus cepet-cepet nih. Kenapa sih manusia tuh sukanya cepet-cepet? Karena emang basicnya manusia tuh seperti tadi, itu manusia tuh tidak pernah sabar dalam menunggu waktu Tuhan. Dan solusi yang instan ini tadi, yang cepat ini, kadang tuh terlihat selalu lebih baik. Contoh ya, ini apa ya? Ini. Kalian pengen hidupnya sukses, pengen punya kerjaan. Nah, akhir-akhir ini ya di dunia kita, kalian kalau mau punya sukses kan kok dulu diajarin, oh ya harus bekerja keras, harus membuka bisnis, terus menabung gitu. Tapi kalau sekarang kecenderungannya, misalnya contoh gini, wah aku harus punya uang banyak nih, aku mau misalnya masukin uangku ke kayak skema Ponzi atau skema-skema yang apa ya, kayak apa, yang money game gitu loh. Kalau kalian lihat ya, kalau dulu mungkin money game bisa dihitung loh pakai tangan, yang ketipu oh mungkin money game ini. Tapi orang tuh
apa kok nggak banyak belajar ya? Dulu banyak loh yang udah ketipu money game ini. Tapi kenapa sekarang itu money game bukannya hilang, tapi malah menjamur lebih banyak lagi. Lebih macam-macam gitu variasinya. Sampai bingung lah, kamu ikut yang money game tipe apa? Tipe yang lihat iklan terus kayak bisa dapat uang, apa tipe yang misalnya uangnya kamu masukin sini, besok bunganya bisa 1000%. Itu tuh adalah, itu iming-imingnya memang memang lebih hot sih kalau solution tuh, karena kan bisa menyelesaikannya dengan cepat dan kadang menawarkan hal yang Bitcoin, Bitcoin juga. Nah itu ya, nah itu jadi kayak apa ya? Resikonya juga besar loh. Jadi kalian tuh harus tahu gitu loh. Kalian mau mau hati-hati apa enggak? Kadang kan orang cuma kelihatan iming-imingnya doang yang gede gitu. Cuma mereka tuh kadang karena sempit tadi, itu kan itu tuh bukan long term solution, itu cuma short term solution gitu loh. Bisa jadi mungkin kok kalian nggak kena ketipu ya, uang kalian nggak hilang, mungkin kalian termasuk yang kaum beruntung. Tapi kan kebanyakan banyak yang boncos juga kan. Nah, terus resolution ini juga harus hati-hati karena seakan-akan kita tuh sebenarnya kita menyelesaikan masalah dengan cepat. Wah, masalah kita selesaiin. Tapi tujuan kita tuh tidak pernah tercapai. Nah, terus buat apa gitu? Kita menyelesaikan masalah tapi tujuan tidak tercapai. Contoh ya nih, aku punya teman. Temen aku ini pokoknya waktu itu aku masih muda sih. Masih umur 25 tahun apa ya. Jadi aku punya teman. Temen aku ini cewek. Jadi dia tuh pengen, pokoknya dia merasa udah tua, jadi dia harus punya jodoh gitu ceritanya. Harus menikah cepet-cepet karena tekanan dari orang tua, kapan nikah gitu. Pas kondangan, kapan ya gitu. Dia kayaknya stres sendiri gitu. Jadi dia punya cita-cita, aku ingin menikah dan bahagia bersama dengan pokoknya pria siapapun lah, menikah bahagia, pokoknya tujuan hidupnya itulah. Nah, tapi masalahnya nggak ada yang naksir. Nah, sama sih kayak aku. Terus habis itu apa? Terus habis itu dia menggunakan segala cara untuk menyelesaikan masalahnya ini. Wah, aku nggak ada yang naksir. Jadi aku harus lebih agresif, aku nyari semua cowok lah, mau tipe apa, dia pokoknya agresifin dulu. Kayak gitu. Udah, pokoknya aku harus punya nih, siapa aja lah. Nggak pakai milih lu, gila. Pokoknya semua aja disamber. Terus habis itu, waktu itu dia kenal sama satu cowok, dikenalin lah. Tapi karena dia itu terburu-buru, dia tuh pengennya pokoknya nikah lah, titik, tujuh. Terus sama siapa aja aku udah nikah, udah umur soalnya. Terus akhirnya dia berusaha, ya akhirnya nikah tuh sama orang itu, padahal baru kenal 2 bulan loh. Nggak tahu deh ketemunya berapa. Soalnya orang luar kota kan. Dan dia masih, akhirnya kan dia nikah. Terus dia bilang sama aku, iya Mel, cepetan nikah, nggak usah pilih-pilih. Kan aku rada sedih ya, kenapa aku belum punya. Terus terus habis itu kayak, ayo jangan, nggak usah pilih-pilih lah, siapa aja langsung. Pokoknya dia bilang gitu sama aku. Terus setelah 2 tahun, setelah setahun apa 2 tahun ya, aku dengar kabarnya lagi gitu loh. Ternyata bukannya mendapat pernikahan yang bahagia, dia tuh baru tahu kalau cowoknya ini itu tipenya tuh ternyata apa ya, kayak nggak mau kerja gitu loh. Mati nggak. Pokoknya kalau misalnya dia minta apa, terus apa gitu, cowoknya nih selalu bilang, ya itu minta uang mamahmu lah, mamahmu. Emang dia kan rada kaya gitu kan. Minta uang mamahmu deh. Gitu. Nah, terus buat apa gitu loh? Kamu kamu harusnya mungkin ya kalau kamu ikut gut solution, kamu nggak cepet-cepet mencari solusimu sendiri, ya memang itu dia masalahnya terpecahkan. Dia bisa nikah, nggak perawan tua lah istilahnya. Lah, tapi dia menikah sama orang yang salah karena terburu-buru. Lah, akhirnya tujuannya dia tuh tidak pernah tercapai. Malah 30 tahun, mungkin kalau misalnya dia nggak cerai amit-amit, 30 tahun dia tuh akan berada dalam neraka. Nah, itu kita harus hati-hati bahwa solusi kita tuh mungkin memang menyelesaikan masalah,
tapi tujuan kita tuh tidak pernah tercapai. Kalian harus review itu loh. Jadi sama kayak yang Chris bilang kemarin sih, bahwa tujuan kita tuh bukan apa ya, ngancurin tembok. Tapi kita tuh tujuannya tuh adalah yang di belakang tembok itu loh. Gitu. Ya tentu aja ya resolution tuh cuma bertahan short term, dia nyelesain masalah sekarang, tapi ke depan kamu pasti punya masalah banyak gitu. Nah, next. Nah, sekarang ya, kita mau lihat loh, Tuhan tuh sebenarnya apa sih? Kok dari sisi Tuhan nih ya, tentang God solution-nya Tuhan, 99% Tuhan tuh tidak pernah terburu-buru lah dalam menjalankan sesuatu gitu. Tuhan tuh sangat menghargai proses, dan kalau dia kasih solusi, pasti solusinya tuh adalah solusi yang baik gitu, yang jangka panjang. Nah, karena apa? Karena misalnya gini ya, nih ini lihat, Tuhan aja tuh yang menciptakan manusia di hari ke-7. Kayak kenapa nggak Tuhan langsung nyiptain aja bareng-bareng yuk rame-rame gitu. Kayak hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 dirapel jadi satu gitu. Tapi kan Tuhan nggak gitu. Karena Tuhan itu saking sayangnya sama kita, dia tuh kayak mempersiapkan dulu. Ini loh, biar kamu tuh hidup, kamu punya oksigen kali, atau kamu punya makanan. Gitu. Itu tuh udah jalannya Tuhan tuh kayak gitu. Kayak terus apalagi ya, misalnya kamu bayi pun kamu tuh harus menunggu bayi itu keluar 9 bulan. Jadi kayak nggak yang langsung tiba-tiba jadi snap Tuhan truk gitu langsung jadi gitu. Kan serem ya maksudnya. Tuhan tuh sangat menghargai proses. Manusia pun diciptakan dengan proses gitu, harus ada di kandungan berapa lama. Oh, bulan pertama apanya dulu sih aku juga nggak tahu. Cuma bertahap gitu loh. Karena dan pada waktunya nanti semuanya tuh indah, Tuhan bilang. Nah, sekarang kita mau lebih detailin ya. Next slide. Kenapa sih Tuhan tuh kok solusinya itu nggak pernah kayak langsung jadi gitu. Tetek langsung kayak sebenarnya Tuhan bisa loh langsung jadi gitu. Tapi Tuhan tuh nggak bekerja kayak gitu karena sebenarnya yang pengen Tuhan rubah itu mungkin kamu loh. Nah, apa ya? Ini ada contoh cerita tentang ini. Misalnya kamu disakitin sama orang, apa ya? Misalnya cewek gitu yang ngegibahin kamu. Kalau misalnya kamu sebel sama dia kan mungkin kamu bisa aja langsung kayak apa ya, kayak ngomongin dia gitu, atau ngomongin jelek-jeleknya dia di depan orang-orang yang lain, atau misalnya dia dibunuh gitu ya, paling ekstrim gitu, diracunin aja deh ini biar orang satu nih ngeselin, hilang aja nih dari hidup kita gitu. Nah, tapi begitu kamu diem, tiba-tiba kamu tanya Tuhan, kamu doa, Tuhan aku tuh harus apa sih? Jawaban Tuhan biasanya bukan, wah racunin aja, bunuh aja gitu. Enggak kan? Tapi Tuhan selalu bilang, ya udah maafin dia, tetap kasihin dia. Lah, tapi hati kita kadang nolak. Enggak ah, ngapain? Kok sulit banget sih Tuhan? Ya ampun, ya ampun. Solusimu tuh kok sulit banget. Nah, itu tuh sebenarnya Tuhan tuh sedang ingin apa ya, merubah kamu gitu loh. Ingin mengajari kamu bahwa ya apa solusi yang solusi yang yang cepat itu yang berasal dari pride-mu itu tuh bukan solusi yang ini. Mungkin kamu bisa tuh bunuh dia. Tapi kan habis itu kamu di penjara. Nanti kamu ketemu 100 orang lebih nyebelin lagi gitu. Kayak masalahmu selesai tapi buat long term tuh nggak ada gitu. Buat long term solution tuh bukan yang terbaik. Tapi mungkin kalau misalnya Tuhan mau merubah kamu, kamu bisa mencintai dia, kamu jadi kayak paham. Yang pengen Tuhan rubah tuh ada karaktermu dalam menyikapi masalah. Kayak misalnya kayak jadi Tuhan tahu bahwa oh oh itu orang yang nyebelin itu dipakai buat melatih kesabaranku, membentuk karakterku lebih baik lagi
gitu loh. Kamu jadi kayak lebih lebih punya apa ya, tujuanmu tuh tercapai. Tujuannya tuh bukan untuk membenci, tapi tujuannya itu adalah yang sejalan dengan God solution, yaitu mengasihi. Tuhan ingin kamu tuh mengasihi gitu. Nah, aku juga mau share ya, maksudnya eh, kehidupan cintaku. Nih ya, aku tuh sama Kodanis ketemu kan udah 5 tahun yang lalu. Kenapa sih nggak Tuhan langsung aja jadiin aku sama Kodanis langsung di 5 tahun yang lalu? Kan udah ketemu, ngapain buang-buang waktu 5 tahun gitu. Kayak apa? Kenapa gitu loh? Kadang kan wah buang waktu nih 5 tahun udah tua atau aku pas muda kan dulu. Nah, setelah tak pikir-pikir ya, dulu tuh 5 tahun yang lalu aku tuh sama sekali belum ikut Vinea. Terus belum kenal Tuhan. Belum apa ya? Ya kayak masih selengean lah, masih kayak anak kecil banget lah. Tapi Tuhan tuh mungkin mau meroses aku dulu dengan cara ya, maksudnya ikut Vinea dulu. Terus melatih kesabaran untuk menunggu jodoh tuh nggak bisa langsung Tuhan kasih depan mata. Tuhan aku minta jodoh, terus besok langsung nikah gitu. Enggak. Tapi Tuhan kayak mau tahu apa ya? Mau ngubah aku dulu. Oh, aku harus belajar namanya bersandar sama Tuhan. Namanya mengubah karakterku dulu. Terus agar nanti pas udah sama Kodanis itu dua-duanya sama-sama bagus gitu. Jadi bukan sama-sama merubah setelah menikah gitu. Wah, kayaknya udah nggak mungkin sih itu. Kayak bisa harus bisa menerima pasangan gitu. Begitu juga dengan Kodanis sih. Waktu itu menurutku ya, dia juga kayak diproses gitu. Maksudnya dimatangkan dulu biar dia tuh kayak punya pekerjaan lebih mungkin settle. Terus ya pokoknya Tuhan itu tidak pernah terlambat guys. Dia tuh akan memberi sesuatu tuh ke kamu tuh indah pada waktunya. Kalau kamu mau lihat ya kerjaan Tuhan tuh, kamu harus flashback ke belakang, lihat blue chipnya Tuhan. Kayak aku gitu. Bahwa Tuhan tuh tidak pernah terlambat. Mungkin menurutmu sekarang kamu bilang, nggak ada solusi nih. Tapi waktu itu 5 tahun lalu aku bilang, nggak ada solusi nih, aduh jomblo nih aku seumur hidup nih, wah gawat. Terus, tapi setelah aku lihat 5 tahun ke belakang, oh ya memang sih Tuhan tuh membentuk karakterku dulu. Jadi buat kalian ya yang sekarang tuh lagi ras, tuh jangan jangan khawatir, bersyukurlah. Sama kayak Agnes Monica bilang di interviewnya sama VJ Daniel tuh bagus banget. Bersyukur tuh bukan hanya untuk sesuatu yang kalian punya, tapi bersyukur itu juga untuk sesuatu yang kalian belum tidak punya saat ini. Karena apa? Karena mungkin kalau Tuhan kasih tuh ya sekarang solusinya, wadahmu tuh masih kecil, kecil banget. Kamu nggak akan siap menampung gitu loh. Kalau kamu pengen cepet-cepet sekarang, kamu pengen berkatnya melimpah, tapi wadahmu cuma kecil. Jadi kamu diguyur, kamunya yang nggak kuat. Jadi bersyukurlah sama Tuhan belum kasih. Misal apa? Jodoh, kerjaan, karena kamu belum siap. Jadi apa? Kayak bersyukurlah aja gitu. Karena mungkin Tuhan itu sedang membentuk engkau. Wadahmu tuh lagi dibesarin gitu loh sama Tuhan. Jadi kamunya sendiri yang sedang diproses sama Tuhan. Dan itu memang butuh waktu. Jadi jangan kayak nyepet-nyepetin Tuhan lah. Karena Tuhan tuh tahu yang terindah dan yang terbaik gitu buat kamu. Oke. Kayaknya next. Nah, terus nih ya. God solution is right in front of you. Sebenarnya Tuhan tuh sudah solusi itu sebenarnya udah ada di depan matamu. Cuma kadang kamu aja yang nggak lihat. Ada nih ya di Alkitab kayak si Hagar nih. Waktu itu kan dia udah kayak ngerasa pas diusir sama Sarah, dia kan sama anaknya di padang gurun, dia kayak udah nggak ada air, nggak ada apa. Dia udah merasa ini akan mati. Tapi tiba-tiba Tuhan kayak membuka matanya dan dia bisa melihat air. Ada air di situ, akhirnya dia minum, nggak jadi mati. Sebenarnya solusi itu sudah ada di depan mata kita dan disediain sama Tuhan kita gitu loh. Nah, tapi caranya gimana agar kita tuh bisa melihat solusi Tuhan tuh yang sudah disediakan. Yang pertama adalah kamu
Yang pertama tadi, ya benar, kamu nggak boleh rush, kamu nggak boleh impulsif. Kamu harus punya waktu untuk dirimu berpikir dengan jernih, kasih waktu buat dirimu, untuk mungkin ya kok misalnya ini untuk meditasi, untuk apa, maksudnya mencari ketenangan karena di situ tuh ketemu gitu loh solusinya. Ini ibarat ya, anggap kalian pernah nggak sih cari-cari barang sampai kayak kalian kehilangan barang nih, misal kunci mobil ya, ini kalian udah mau berangkat nih, pokoknya ke kantor apa kemana, tapi kuncinya nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba ketelingset. Kalau orang dulu kan bilangnya, wah ini kuncinya apa diumpetin setan gitu. Tapi waktu kalau misalnya kalian pas tenang, itu kunci malah kelihatan gitu. Kok pas dicari-cari serumah dicari nggak ketemu. Tapi kalau besoknya nih, misalnya kalian lagi santai-santai, terus tiba-tiba itu kunci ketemu, nyebelin banget nggak? Kayak kayak apa ya? Kayak kesel gitu loh. Nah, itu sebenarnya sih bukan diumpetin setan ya menurutku, tapi kayak tapi mungkin kalian waktu itu lagi rush gitu, lagi kayak panik, jadi kunci yang di depan mata itu nggak kelihatan gitu. Ya ini sama aja, sebenarnya solusi itu sebenarnya sudah ada. Cuma kalian perlu, apa ya, tenang tenang, mikir dulu tadi, ini gimana ya, jalannya gimana ya, lewatnya gimana ya, atau, "Oh ini kuncinya di mana ya, tadi aku kemana ya?" Dengan tenang tuh kalian, pasti ketemu gitu loh. Yang kedua, gimana sih bisa lihat solusi di depan mata kita? Ya kita harus percaya sama Tuhan, jangan kayak si Sarah tadi. Sarah kan udah punya iman di mana dia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan anak. Tidak akan, dia udah nutup loh. Ini namanya apa ya, trust in God tuh kita harus punya iman sih, bahwa dengan iman kita tuh pasti tidak akan ada keraguan. Tapi kalau tanpa iman, dah pasti mati wes, kamu nggak pernah akan ada jawaban, nggak pernah ada solusi. Karena kamu sudah tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dah mati di situ. Piye. Tapi kan kita sebagai orang Kristen, kita percaya Tuhan, dan kita sudah mengalami juga kasihnya Dia, bahwa Dia tuh akan memberikan solusinya tepat di waktunya gitu loh. Jadi yang kedua itu, trust in God. Sama yang ketiga adalah yang sering kembali lagi ya, jangan fokus ke masalahmu, tapi ke tujuanmu. Apa ya? Ini sebenarnya rada nggak nyambung sih, cuma aku suka banget ceritanya. Kayak apa ya? Kayak ada cerita kelinci sama kura-kura, pernah tahu nggak? Yang lomba lari, kan kelinci sama kura-kura lomba lari. Ya kalau di mata kura-kura nih ya, harusnya logikanya kan dia punya masalah besar. Aku kan lambat. Aku kan ini, aku kan kok dia fokus sama masalahnya, dia nggak pernah lari itu, nggak pernah ini. Tapi kan karena dia fokus sama tujuan, dia tuh nggak lihat kelincinya lebih hebat, lebih apa. Pokoknya dia mau fokus, aku harus selesai ke garis finish, titik gitu. Jadi masalahnya, kelemahannya dia nggak pernah mau, dia harus cari jalan. Dia tetap berlari sampai akhirnya tuh kayak masuk ke garis finishnya gitu. Nah itu kak, oh iya ya, kadang tuh masalah tuh kan membuat kita terhenti di tengah jalan. Kita jadi takut. Eh, tap, terus lupa ya, terus kayak tujuan kita akhirnya kayak, ya udahlah nggak usah gitu, aku nggak mungkin. Nah jangan kayak gitu, tetap tetap aja kalian tuh punya punya apa ya, eh, fokus ke tujuan kalian tuh apa gitu. Nah pokoknya kesimpulannya ya, buat semua buat semua teman-teman yang di sini, yang mungkin saat ini sedang keras gitu, sedang bingung, kayak perasaannya pengen, aduh aku kok belum dapat kerjaan, aku kok belum dapat apa? Aku kok belum dapat pasangan, aku kok nggak sukses dia ya yang di Instagram, aku kok nggak yang cantik ya gitu, aku nggak apa. eh Jangan dengerin gitu loh, maksudnya eh aduh udah nggak usah tutup kuping aja, karena yang kalian harus fokus tuh kalian harus percaya bahwa Tuhan memberikan solusi, dan maksudnya
yang tahu segala masalah kalian tuh adalah kalian sendiri sama Tuhan. Jadi banyak-banyak aja tenang, banyak-banyak jangan ras, banyak-banyak tanya Tuhan. Karena dengan kayak gitu, kalian pasti akan menemukan solusi di hidup kalian. Amin. Nah, udah sih. Ini aku ada pertanyaan ya buat kalian. Next slide. Nah, ada nggak sih masalah yang menghalangi kalian dalam mencapai impian kalian saat ini? Apakah kalian tuh ingin menyelesaikannya secara ras atau sudah meletakkannya, sudah percaya gitu pada solusi dari Tuhan? Udah. Thank you semua. Oke, thank you Ci Amel buat sharingnya, memberkati sekali ya. Ingat jangan terburu-buru.